Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sampai malam hari ini Allah masih berkenan melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, utamanya istiqomah dalam beribadah sholat. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam mentaati perintah Allah menjadi amal yang salih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian malam ini saya sisipi materi yang perlu kita renungi, yang biasanya kita mengkaji Nida'ur Rahman, ayat-ayat yang dimulai dengan kata ya ayyuhallazina amanu. Itu saya pending dulu karena saya mengamati beberapa peringatan Maulid yang tersebar di tanah air ini. Kita perlu memahami apa sesungguhnya Maulid itu, karena kenyataannya praktek peringatan hari kelahiran Rasul, hari kelahiran Nabi Muhammad itu di berbagai daerah sudah banyak yang melenceng dari tujuan Salahuddin Al-Ayyubi menyelenggarakan Maulid. Kita melihat Maulid yang dikemas dalam acara gerbek Maulid baik di Solo maupun di Jogja itu lebih kental nuansa syiriknya daripada menggali makna Rasul diutus ke muka bumi. Karena kenyataannya gerbek Maulid itu lebih menonjolkan acara-acara yang bersifat seremonial, ya, kirab. Kemudian yang dikirab itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan Rasulullah. Mengirab gunungan, ya, tumpeng, ya, kemudian nanti direbut katanya ada barokah. Nah, kalau mempercayai tumpeng itu barokah, itu sudah masuk wilayah syirik. Karena sumber barokah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda, bukan makanan. Karena itu kita waspada, jangan sampai salah di dalam mengucapkan misalnya rumah ini barokah ini. Yang betul itu alhamdulillah Allah memberikan berkah kepada rumah ini, sehingga saya bisa menikmati, bisa memperoleh banyak hikmah, banyak manfaat. Jadi jangan sampai keliru mengucapkan rumah ini barokah, kendaraan ini barokah. Seakan-akan rumah dan kendaraan itu sumber barokah. Padahal sesungguhnya sumber barokah itu adalah Allah. Nah, kalau sampai dalam acara gerbek Maulid
yang direbut adalah makanan yang dibentuk seperti gunungan itu, lantas direbut meyakini itu barokah, apalagi kemudian dijadikan jimat, nah maka kita sangat menyayangkan Rasul yang misi utamanya kalimatul wahdah, la ilaha illallah, realitanya memperingati hari kelahiran beliau justru diwarnai oleh kemusyrikan, diwarnai dengan kemusyrikan. Belum lagi gerbek maulid itu mengkirap sekaten dan Kiai Slamet. Kiai Slamet itu kerbau putih yang dikeramatkan. Dan kalau dalam kirap itu mengeluarkan kotoran, itu dijadikan rebutan. Sampai kerbaunya itu bingung, ini yang kerbau siapa? Kan begitu Pak. Ya kalau kerbau rebutan kotoran itu memang kerbau. Kalau manusia berebut kotorannya kerbau itu, yang kerbau terus siapa? Dan itu terjadi. Di kami Goro Blitar, kalau sudah bulan Maulid itu mencuci apa itu? Apa di kami Goro juga kegiatan seperti itu. Nah, jadi hari kelahiran Rasulullah yang diperingati itu ternyata dinodai oleh kemusyrikan, oleh budaya, oleh adat yang sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan maulid. Nah itu yang pertama. Belum lagi di Malang, di berbagai daerah variasi maulid itu kan macam-macam. Nah, ada lagi yang kegiatannya sifatnya seremonial aja, baca-baca macam-macam. Atau peringatan yang ya sederet ustadz diminta untuk menyampaikan ceramah, tapi materi yang dikembangkan tidak menggali makna, tidak memahami substansi Rasul diutus ke muka bumi. Sehingga setelah peringatan ya nggak ada perubahan perilaku apapun. Itu yang terjadi. Nah, padahal Bapak Ibu ya, kalau kita mau mengkritisi, sesungguhnya tanggal 12 Rabiul Awal itu lahirnya calon nabi, belum jadi nabi. Jadi kalau kita mau kritis, sesungguhnya 12 Rabiul Awal, Allah itu belum mengangkat bayi Muhammad menjadi nabi. Maka sebenarnya tidak tepat kalau istilah itu hari kelahiran nabi. Padahal saat lahir itu belum diangkat oleh Allah jadi nabi. Kan begitu. Itu fakta. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi itu baru lahirnya seorang bayi calon nabi. Sedangkan lahirnya seorang nabi itu kalau kita mau kritis, ya ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun menerima SK kenabian, kerasulan dengan surat Al-Alaq di Gua Hira itu, nah itu lahirnya seorang nabi. Tapi kalau materi ini kita sampaikan di masyarakat, kita kan disalahkan. Karena apa? Oh, sudah sejak Babuyut dulu ratusan tahun yang namanya 12 Rabiul Awal itu ya maulid Nabi. Mulai dari istana Istiqlal sampai
RT RW, PKK itu kan tetap menyebut maulid. Nah, akhirnya kita yang berupaya untuk meluruskan pemahaman yang salah kaprah justru malah disalahkan. Ini kan fakta Bapak Ibu. Siapa yang mengingkari bahwa tanggal 12 Rabiul Awal itu belum diangkat jadi Nabi karena masih bayi. Nah, kok istilahnya maulid Nabi? Kalau mau jujur, maulid Nabi itu 17 Ramadan, saat pertama kali wahyu turun, dengan itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, ini sekedar saya tawarkan karena memang ini yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu mau terima ya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Ini kan membuka wacana. Ya, kita mesti mengkritisi sehingga tidak sama dengan orang-orang umum. Nah, kalau kita mau kritis lagi, nanti barangkali bisa dianalisis dari sisi bahasa. Maulid itu isim makan ya. Jadi tempat lahir, bukan hari. Kalau hari kelahiran itu milad mestinya. Jadi kalau pakai hari kelahiran Nabi ya milad Nabi. Kalau tetap menggunakan maulid, mestinya maulidin nabawi. Mestinya itu. Jadi kalau mau menggunakan kaidah bahasa Arab, maulid itu harus disambung dengan maulidin nabawi. Sebab maulid itu isim makan, ya, kata benda yang menjelaskan tentang tempat. Dan itu ada sejarahnya. Maulid Nabi, siapa pertama kali menggunakan istilah itu dan maksudnya apa, itu ada sejarahnya. Nah, kalau kita masih mempertahankan hari kelahiran Nabi, mestinya istilahnya adalah milad Nabi. Nah, mengapa istilah maulid Nabi itu berkembang? Ketika Khalifah Al-Mahdi itu berkuasa, permaisuri Khalifah ini menunaikan ibadah haji, namanya Khaizuron. Jadi Ibu Khaizuron ini menunaikan ibadah haji, lantas melihat maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan, rumah beliau, rumah Ibu Aminah, yang kalau kita keluar dari Babu Salam antara Sofa Marwah itu keluar, itu kan sekarang yang jadi maktabah Masjidil Haram, perpustakaan Masjidil Haram, itu namanya maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Nah, Khaizuron begitu melihat maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan, itu prihatin sekali. Karena apa? Tidak terawat, kotor, jadi sarang burung darah, jadi banyak sawangnya, banyak kotorannya. Kemudian beliau mengeluarkan dana, menginstruksikan agar maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan itu atau rumah Nabi itu dipugar. Nah, begitu dipugar jadi bagus, peresmiannya ditempatkan tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, sejak itu berkembang peringatan maulid Nabi. Sebenarnya bukan peringatan hari lahir, tapi peringatan peresmian tempat Nabi dilahirkan. Sesungguhnya itu. Namun lagi-lagi sudah kadung salah kaprah. Akhirnya yang berkembang ya seperti yang sekarang kita saksikan. Yang ujung-ujungnya peringatan hari kelahiran Rasulullah itu isinya serta mengkultus beliau.
Nah, kalau sudah umat Islam mengkultus Nabi, apa bedanya dengan orang Nasrani mengkultus Nabi Isa alaihissalam? Nah, padahal Rasulullah SAW sudah tegas di dalam Al-Quran itu oleh Allah dirinci loh. Kapan Nabi Muhammad ini sebagai manusia biasa yang kita umatnya tidak harus ikut, dan kapan beliau sebagai Rasul kita harus ittiba Rasul, kita harus ittiba sunnah Rasul. Itu di dalam Al-Quran jelas disebutkan. Misalnya di dalam surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidakkah Muhammad itu kecuali seorang rasul? Maka ketika kedudukan beliau sebagai utusan Allah, semua perbuatan beliau itu tasyri', mengandung konsekuensi hukum. Kita harus ikut, kita harus ikut. Itu namanya ittiba Rasul. Namun ketika Rasul diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan Muhammad bahwa aku ini innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini manusia biasa, mislukum, manusia seperti kamu semua. Nah, kalau Nabi Muhammad itu statusnya sebagai manusia biasa, sama dengan kita. Dia butuh makan, dia bisa lapar, bisa haus, dia bisa sedih, bisa gembira, dia butuh rumah tempat tinggal, dia tidur, dia bangun, dia bekerja, ya macam-macam seperti kita. Maka semua perilaku Muhammad sebagai manusia biasa, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, kul innama ana basyarun mislukum, maka seluruh perbuatan beliau ghairu tasyri', tidak mengikat hukum. Kita mau ikut ya silakan, tidak ikut juga tidak apa-apa. Misalnya beliau Rasulullah kalau makan jelas terikat dengan bahan makan yang dimakan oleh masyarakat Timur Tengah. Misalnya saat itu yang dimakan adalah korma, gandum, sama roti. Kita nggak wajib ikut karena kita punya bahan makan yang banyak tumbuh di negeri kita, yaitu padi, jagung. Nah, padi itu nggak tumbuh di Mekah sana. Maka kita makan bahannya bebas, mau beras, sagu, gandum, ketela yang kemudian jadi apa itu Pak? Telo yang dikeringkan jadi apa itu? Gaplek, setelah gaplek jadi apa itu? Tiwul, boleh saja, nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus. Jadi Nabi Muhammad juga nggak harus makan tiwul seperti yang kita makan. Kita juga tidak harus makan kurma seperti beliau makan. Itu manusia. Syariatnya gimana? Rasulnya gimana? Etika makan, hukum makan. Makan apapun, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Nah, ini kita wajib ikut. Halalan thayyibah itu ajaran Rasul, sedangkan bahan makan itu tidak ajaran. Kendaraan yang dipakai beliau yang jelas unta atau kuda, karena memang saat itu belum ada pesawat terbang, belum ada ya kendaraan, dan Allah menciptakan unta sebagai kendaraan di Timur Tengah memang didesain cocok dengan iklim, cocok dengan
Ya, situasi daya cengkeramnya kakinya unta itu tidak ada ceritanya unta kepleset itu kan. Kalau kuda masih kepleset. Kalau unta nggak ada unta kepleset. Keseleo itu nggak ada unta kepleset. Cari dulu kamus manapun nggak pernah ada unta keseleo. Karena memang didesain oleh Allah, kakinya panjang, punya daya cengkeramnya. Hidupnya unta itu cocok untuk melindungi debu. Nah, tempat minumnya unta itu sekali minum bisa 250 liter masuk sekaligus. Itu kan sama dengan kolam kan, 250 liter itu kan ya lumayan banyak loh. Itu sekali minum itu kuat, diminum 250 liter masuk dan bisa bertahan berhari-hari untuk kita minum. Jadi kendaraan kemanusiaannya Nabi Muhammad itu terikat dengan kultur. Maka kita juga harus ikut. Masa kita ke masjid tanpa pakai unta itu kan ya, terus diparkir di mana? Terus naik haji pakai unta, lah kapan nyampenya? Jadi yang dilakukan oleh Bashar itu kita nggak harus ikut, tetapi yang dilakukan oleh Rasul kita wajib. Nah, ini artinya apa? Agar umat Nabi Muhammad tidak berada pada dua kutub ekstrim. Dua kutub ekstrim itu siapa? Jangan sampai umat Nabi Muhammad melecehkan Nabi sebagaimana orang Yahudi melecehkan Nabi Musa. Dan jangan sampai umat Islam mengkultus Nabi Muhammad sebagaimana orang Nasrani mengkultus Nabi Isa. Maka dengan dua pandangan ini, Nabi Muhammad sebagai basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di sisi lain, wa ma Muhammadun illa rasul. Dengan begini Bapak Ibu, umat Islam itu diharapkan jangan sampai terseret pada dua kutub ekstrim, melecehkan Nabi atau mengkultus individu kan Nabi. Karena itu proporsional saja. Beliau nggak mau kok dikultus. Dalam satu riwayat, Rasul mendatangi sebuah pertemuan majelis. Begitu Rasul datang, sahabat-sahabat yang sudah duduk manis di majelis itu pada berdiri memberikan penghormatan kepada Nabi. Rasul mengatakan, duduk kembali. Kamu jangan memperlakukan aku seperti rahib-rahib di agama ya. Jadi Rasul nggak mau dikultuskan. Beliau datang, seandainya ukuran kita patut kita berdiri menghormat, bahkan kalau perlu diingluk sampai Rasul duduk, itu kan ukuran kita. Tapi beliau nggak mau diinglukkan. Agar apa? Jangan sampai umat beliau itu melakukan kemusyrikan lagi. Cukuplah orang Nasrani melakukan kemusyrikan terhadap Nabi Isa karena mengkultus, namun jangan sampai itu terjadi di kalangan umat Islam. Itu Bapak. Nah, oleh karena itu mengkaji hari kelahiran, sesungguhnya ya kita lebih banyak membaca sejarah kehidupan dan perjuangan beliau. Bukan sekedar ya cerita ulang bahwa tahun gajah, mengapa disebut gajah, kok tidak disebut tahun unta gitu ya. Terus diceritakan peristiwa Khairot apabila sejak saya kecil sampai setua ini ceritanya sekitar itu saja. Karena itu nggak ada kemajuan sama sekali, nggak ada kemajuan. Ya tetap itu saja. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam ya kalau kita memperingati hari Islam apa itu Maulid,
apa itu nuzul Quran, apa itu Isra Mi'raj, sesungguhnya kita ini harus lebih sibuk membaca makna, pesan moral, hakikat di balik peristiwa yang sedang kita peringati. Karena itu seyogianya tidak sebatas seremonial, tetapi betul-betul melakukan sebuah kajian untuk memberi pencerahan kepada umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang mari kita dalami misi Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu ada tiga misi besar. Yang pertama, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini membawa misi seragam, sebagaimana yang diperjuangkan oleh para rasul terdahulu yang disebut misi kalimatul wahdah. Kalimatul wahdah ini istilahnya Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang sesungguhnya Rasulullah SAW diutus oleh Allah menebar ajaran tauhid. Disebut kalimatul wahdah, kalimat satu, karena semua Rasul Allah itu mengajarkan kalimat satu itu, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi semua Rasul tanpa terkecuali, termasuk Nabi Isa alaihissalam, oleh Allah ditugasi menyampaikan ajaran tauhid, ajaran keimanan yang bersumber dari kalimatul wahdah la ilaha illallah. Sangat mustahil, sangat tidak mungkin kalau setingkat Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemusyrikan kepada kaumnya. Nabi Isa itu pernah mengatakan, "Inni Rasulullah ilaikum." Saya adalah utusan Allah untuk kamu. Nabi Isa pun pernah mengatakan, "Ubudullaha Rabbi wa Rabbukum." Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan. Jadi Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Tuhan, atau tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan. Karena apa? Jelas, ini Rasulullah ilaikum, saya ini utusan Allah untuk kamu sekalian, sama dengan utusan-utusan yang lain. Nah, bertugas mengajak kalian menyembah Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya kaumnya Nabi Isa. Karena itu ada kebohongan kolektif dalam perkembangan agama Nasrani, dan kebohongan kolektif, kebohongan berjamaah itu dikemas demikian rupa sehingga tidak nampak kalau itu kesesatan, yaitu trinitas, penyalipan, kemudian trinitas, penyalipan, yang satu lagi. Jadi teologinya itu kan trinitas, kemudian penyalipan, kemudian anak Allah. Anak Allah. Trinitas itu salasun salasa. Itu dalam surat Al-Maidah. Baik. Jadi Rasulullah SAW membawa isi kalimatul wahdah. Maka beliau menghabiskan 13 tahun di Mekah untuk membina keimanan masyarakat Mekah, dan berhasil. Maka di pundak kita sebagai umat beliau
terpikul tanggung jawab untuk melanjutkan misi utama beliau. Jadi misi kalimatul wahdah itu tidak boleh berhenti dengan wafatullah. Karena apa? Misi ini secara estafet dilanjutkan oleh umat beliau. Para sahabat melanjutkan misi itu, para tabi'in melanjutkan misi itu, para tabi'in melanjutkan misi itu. Nah, di pundak kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan misi dakwah, akidah, keimanan yang bersih, bebas dari kemusyrikan. Nah, karena itu tugas kita tidak pernah berhenti, Bapak Ibu, dalam membina iman masyarakat kita. Karena apa? Sekarang tarikan kemusyrikan itu lebih kuat. Buktinya apa? Di areal mana yang tidak tumbuh kemusyrikan? Di berbagai daerah muncul kemusyrikan. Apalagi sekarang dikemas dengan komoditas non migas, dengan kebijakan pariwisata. Ya, semua dikemas dengan serba mengembalikan ke kultur, memelihara budaya, memelihara adat, dan itu mulai disuburkan lagi tanpa sadar itu sesungguhnya melestarikan kemusyrikan. Lalu dilestarikan, ya, bersih desa dilestarikan. Padahal bersih desa diisi dengan jalan kepang. Ya, terus gimana bersihnya? Oh, jalan kepang itu nggak ada yang bersih. Ya, orang sholat, wudhu terus bersih. Jalan kepang masa pernah sholat? Yang pakai topeng itu, wajahnya juga sama dengan topengnya gitu. Itu kan, itu bersih desa kan? Bersih desa apa? Kalau mau bersih desa, moralitas masyarakat harus kita bersihkan. Ketauhidan masyarakat harus kita bersihkan. Baru bersih desa. Jadi kalau ingin barokah diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi, ya kita mesti menjadi penghuni masyarakat yang beriman dan bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu, tugas kita ini di mana-mana ada kemusyrikan, di mana-mana ada mistik, ada khurafat, ada tahayul, sampai berbagai acara keagamaan pun lebih banyak diisi oleh kemusyrikan. Padahal kalau Bapak Ibu membaca surat Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu innasyirka la zulmun azim, kezaliman yang besar. Kalau ayat ini kita pahami secara harfiah bahwa innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar, maka pantas kalau negara kita ini dilanda banyak azab Allah. Karena kezaliman terbesar adalah syirik. Dan Rasul pernah bersabda dalam riwayat Muslim atau Tabrani, Ibnu Majah, beliau bersabda, Isnani yu'ajjiluhum Allah fid dunya al-baghi wa huququl walidain. Ada dua dosa yang azabnya disegerakan oleh Allah di muka bumi ini. Tidak menunggu nanti tidak. Di muka bumi azab Allah segera turun oleh sebab dua dosa. Yang pertama, berbuat zalim, dan yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Dua perbuatan ini cepat atau lambat azabnya turun di muka bumi. Sahih.
Nah, sekarang mari kita kritisi. Kezaliman terbesar di negeri ini adalah inna syirka la zulmun. Para pejabat lebih khusyuk konsultasi ke paranormal daripada konsultasi ke ulama atau ustaz. Masih ingat rame-ramenya yang subur itu? Itu kan ternyata dia paranormal yang dijadikan ya konsultan oleh para pejabat, para artis dan para musyrikin yang lain. Itu kan terus. Karena itu kalau bencana melanda di mana-mana, jangan cuma analisisnya human error. Jangan cuma sebatas menyimpulkan secara teknis. Ya ini begini itu begitu, sehingga daripada perlu melakukan rekayasa turunnya hujan. Jadi ketebalan awan gimana dibelah lewat kimia tertentu biar merata. Apa hukumnya Allah tunduk dengan hukumnya manusia? Ingat, tebalnya awan itu bukan sekedar persoalan alam. Turunnya hujan setitik itu atas kehendak Allah. Nah, kalau Allah sudah ingin mengazab hambanya yang inna syirka la zulmun azim, lewat dugaan. Kalau dulu Bapak Ibu terkenal kan, kalau yang namanya banjir itu ya Lamongan, Babat, Tuban, Bojonegoro. Dulu. Nah, sekarang kota besar, ibu kota negara, banjirnya kayak gitu itu apa itu human error? Apa itu ya sekedar kesalahan teknis karena tidak menyebarkan awan kemana-mana? Silakan tobat, silakan miliaran keluarkan. Kalau itu merupakan azab Allah, solusinya bukan itu. Hentikan segala bentuk kemusyrikan itu. Jadi solusinya bukan menebar rekayasa kimia untuk membelah awan tebal sehingga menyebar, itu tidak bisa. Bukan itu. Karena apa? Kalau nggak diimbangi dengan serapan yang memadai, air itu nggak akan bisa kemana-mana. Yang tenggelam di situ. Ya, nah dari sisi itu aja sudah nggak seimbang. Curah hujan berlebihan, sementara resapannya sudah tidak ada karena semua tanah ditutup dengan semen, dengan aspal, dengan cor, dengan rumah, dengan bangunan. Ya, akhirnya nggak ada penyerapan. Nah, setelah tidak ada penyerapan, rame-rame bikin sumur serapan itu ya, yang kecil-kecil itu. Yang nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah, tugas kita melanjutkan misi risalah tauhid. Dan kalau sekarang ini kemusyrikan merajalela dan kemusyrikan itu oleh Allah disebut la zulmun azim, nah maka setiap kezaliman mendatangkan azab. Karena itu ya menghentikan azab itu tidak dengan teknologi yang dibuat oleh manusia, tetapi harus mencari sebabnya apa azab itu turun, yaitu kemusyrikan. Maka harus menghentikan kemusyrikan, jangan malah dilestarikan. Nah itu yang pertama, nanti analisisnya Bapak Ibu silakan kembangkan sendiri. Yang kedua, misi Rasul diutus Allah ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yaitu menyebarkan ajaran kemanusiaan. Berupa apa? Berupa ajaran cinta dan kasih sayang, sikap empati, ta'awun, dan lain sebagainya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya memiliki kepribadian yang sangat manusiawi, yang sangat
dominan empatinya. Ambil satu contoh Bapak Ibu ya. Kalau Rasul menyuruh ufsus salam wa at'imut ta'am wasilaturrahim dan seterusnya, sebarkan salam, berilah makan orang yang lapar, sambung silaturahim dan seterusnya. Pertama kali Rasul menyuruh sebarkan salam. Salam bukan sebatas bahasa sapaan ketika kita berjumpa dengan saudara kita, tetapi salam itu mengandung pesan moral bahwa kalau kita sudah berdoa untuk saudara kita agar Allah memberikan keselamatan, rahmat dan barokah, maka kita yang telah memberi salam harus memelihara agar orang yang kita salami itu betul-betul selamat, mendapat rahmat, hidupnya barokah. Melalui apa? Melalui terjaganya lisan dan tangan kita untuk tidak merugikan orang yang baru kita salami. Jadi begitu kita menyampaikan salam, 3 doa yang kita berikan kepada saudara kita, maka berpisah saudara kita yang sudah kita doakan itu jangan dizolimi, jangan dirugikan. Menjadi salam yang munafik kalau bertemu salam berpisah saling menggunjing, saling memfitnah, saling mengadu domba, saling mencaci maki, saling menuduh dan seterusnya. Itu salamnya menjadi hangus. Karena apa? Tidak diikuti dengan konsekuensi sesudah mengucapkan salam. Itu ajaran kemanusiaan. Itu ajaran humanisme. Demikian pula wa'at'imut ta'am. Rasulullah menyuruh kita agar memberi makan kepada mereka yang lapar. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang yang lapar itu bahayanya sama dengan orang yang miskin, orang yang fakir. Kalau Rasul pernah menyatakan kadal fakru ayakuna kufur. Jadi bahayanya orang fakir itu sangat rentan menjadi orang kafir. Jadi orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin, itu rentan untuk terseret kepada kekufuran. Nah, biasanya orang fakir itu mengalami kesulitan makan. Karena itu kalau kita memberi makan kepada orang yang lapar, sesungguhnya sama dengan menyelamatkan imannya agar tidak menjadi orang yang kufur. Maka nggak main-main Rasulullah memberikan barometer. Beliau menyatakan begini: ma'amana bihi man bata sab'an wa jamujadun wa bayalamu bi. Tidak termasuk orang yang beriman kepadaku kalau semalaman dia tidur nyenyak karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Wa bayalamu bi, dia tahu tapi tidak mau tahu. Jadi Bapak Ibu, orang itu oleh Rasul diakui punya iman kalau memiliki empati, ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Maka Rasul memvonis tidak termasuk orang yang beriman kepadaku, kata beliau, kalau orang itu kenyang sendiri sampai tidur morok sendiri, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, dibiarkan saja. Kan fatal itu. Dan serius banget
Rasul bersabda seperti itu agar apa? Pengikut beliau itu melanjutkan misi ajaran kemanusiaan untuk sesama manusia. Dan dalam satu riwayat Rasul pernah dapat kiriman makanan. Begitu mau makan sama Aisyah, Rasul tanya, adakah tetangga kita yang belum kebagian makanan seperti ini? Aisyah meyakinkan bahwa yang punya hajat yang ngirimi kita ini orangnya peduli sekali dengan tetangga. Tapi ternyata Rasul nyuruh Aisyah nyari, dan betul ada satu tetangga yang pulang dari bepergian. Akhirnya Aisyah mengajak beliau lapor kalau ada yang baru pulang. Rasul menginstruksikan bagi makanan ini menjadi dua, separuh kita nikmati, yang separuh berikan tetangga kita yang belum kebagian. Kemudian beliau menyatakan, aku baru bisa menikmati makanan kalau orang lain juga menikmati seperti yang aku nikmati. Jadi Rasulullah itu nggak pernah menikmati makanan sendiri, selalu mikir apa ada ya orang yang belum menikmati seperti yang saya nikmati. Itu sikap Imam. Itu ajaran kemanusiaan luhur sekali, dan banyak sekali ajaran kemanusiaan yang lain, ta'awun dan sebagainya. Yang ketiga, misi besar Rasulullah itu adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi beliau menyatakan, saya dibangkitkan oleh Allah untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Nah, pembicaraan tentang akhlak ya seluas perilaku Rasul itu selalu bernuansa akhlakul karimah. Nah, maka tiga misi besar ini tidak boleh berhenti dengan wafatnya beliau. Tiga misi besar ini harus diteruskan oleh umat Nabi Muhammad seperti kita itu. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.